salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu WIC Puri Indah. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya bahwa kabar luar biasa. Karena Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, saat ini kami rindu memberikan yang terbaik lewat setiap pujian kami. Syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Lewat setiap pujian kami yang kami mau naikkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau yang hadir memenuhi setiap kami dimanapun saat kami berada saat ini Tuhan. Baik yang di rumah, yang di perjalanan, baik yang di kantor. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Dan kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi. Pemulihan terjadi, bahkan kesembuhan terjadi. Sehingga setiap kami Tuhan dibebaskan. Setiap kami yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik lewat setiap pujian kami. Syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama bertepuk tangan ibu-ibu yang di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari ibu-ibu yang di rumah, ekspresikan kebaikan Tuhan lewat pujianmu. Amin. Sebab Dia yang sanggup. Lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama ibu-ibu yang di rumah lambaikan tanganmu, katakan melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
selamanya. Sebab Dia Tuhan yang sanggup. Haleluya. Oh, katakan sama-sama. Dia sanggup. Yesus sanggup. Mari ibu-ibu yang di rumah sama-sama katakan. Dia sanggup. Dia sanggup. Oh, Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama bertepuk tangan ibu-ibu yang di rumah. Nyatakan syukurmu bagi Tuhan. Katakan Allah sanggup. Dia Yesus yang sanggup segala perkara. Amin. Kuasanya lebih lagi katakan. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan dulu sekarang. Dulu sekarang. Amin. Oh, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang sanggup. Dia Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang ada bagi kami. Bahkan Kau yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul dalam hati kami Tuhan. Oh, itu yang Kau sediakan bagi kami. Setiap yang mengasihi Tuhan, yang percaya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau teramat baik, segalanya Tuhan, segalanya Tuhan. Oh, Yesus, kami naikkan syukur kami bawa pujian kami Tuhan, yang terbaik, yang terbaik. Oh, Yesus Engkau Tuhan, di atas segalanya yang layak terima pujian kami, yang layak terima sembah kami.
bagi kami lebih dari yang kami miliki. Haleluya. Yes, Jesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Melakukan segala yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari panggil namanya. Dia Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Katakan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Oh, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia Tuhan yang sanggup. Dia Yesus yang sanggup memulihkan yang terluka, bahkan menyembuhkan setiap yang sakit saat ini. Sebab oleh bilur-bilur Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yes, Lord. Yesus
memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, katakan Yesus, Yesus sanggup. Dia sanggup. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita, bagi Tuhan kita yang sanggup, buat Yesus kita yang sanggup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Shalom Jemaat GPI Puri Indah, apa kabar? Senang sekali kita jumpa lagi di udara. Saya percaya hadirat Tuhan tetap menguasai di rumah kita masing-masing. Saya ingin membacakan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kita melihat ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, kalimat ini menimbulkan satu pertanyaan di hati saya. Tuhan itu sepertinya membawa orang-orang Israel itu dibawa berputar. Padahal kalau jalan yang sesungguhnya itu menurut ayat 19 itu dikatakan mereka itu akan lebih cepat untuk mencapai ke tempat Kanaan. Tetapi seakan-akan di sini menimbulkan kesan Tuhan sengaja membuat mereka berputar. Kenapa saudara Tuhan membuat mereka berputar? Karena Alkitab menuliskan begini di ayat yang ke-17. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Itu sebabnya Alkitab menuliskan begini, Tuhan membuat mereka sedikit berputar, padahal jalan aslinya, jalan itu yang paling dekat. Nah, dalam hidup kita, rupanya kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita itu sedikit berputar. Ayat ini menuliskan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Nah, di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dituliskan begini, Tuhan itu tahu hati mereka itu kecil. Tuhan itu tahu hati mereka itu seperti apa. Makanya Tuhan itu tidak melewatkan mereka ke jalan yang singkat, tetapi membuat mereka sedikit berputar. Karena kata Tuhan, jangan-jangan mereka nanti kecewa malah makin murtad ketika dilewatkan ke daerah yang dekat. Dekat tapi banyak peperangan. Dari sini saya menangkap satu kesimpulan, saudara, bahwa kadang-kadang dalam hidup kita ternyata ada jalan yang terpaksa kita harus jalani berputar. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati kita. Dari sini saya mengambil kesimpulan lagi. Ternyata hati kita berpengaruh sekali dengan apa yang akan kita terima, dengan apa yang akan kita jalanin. Hati kita, keadaan hati kita berpengaruh sekali dengan masa yang akan datang, yang akan kita terima. Saya ingin mengajak Anda untuk belajar dari satu tokoh ya, yaitu yang namanya Benyamin. Saudara, dari 12 suku Israel kita tahu bahwa Benyamin ini merupakan anak paling bontot ya, anak paling kecil. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat Benyamin ini ternyata sebetulnya punya sebuah destiny yang sangat dahsyat, sangat besar, sangat spektakuler. Di dalam Kejadian pasal yang ke-43 kita lihat ya mengenai Benyamin, ayat yang ke-34. Kejadian pasal 43
ayat 34. Nah, ketika Yusuf sudah membuka jati dirinya kepada saudara-saudaranya, kemudian terjadilah pesta. Jadi Yusuf membuatkan pesta yang luar biasa untuk penyambutan mereka. Ayat 34 dituliskan begini, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Jadi pada waktu Yusuf menjamu saudara-saudaranya, dia menyajikan kepada Benyamin 5 kali lipat lebih banyak daripada yang lain. Jadi kalau yang lain dikasih 1 porsi, maka Benyamin dapat 5 porsi. Memang kenapa? Karena Benyamin paling disayang oleh Yusuf. Tetapi yang saya mau tunjukkan pada Anda semua bahwa semua yang tertulis di Alkitab itu tidak ada yang namanya kebetulan ya saudara ya. Alkitab itu menuliskan Yusuf memberikan sajian 5 kali lipat. Itu pun semua ada meaningnya, ada artinya. Nah, di Alkitab ternyata angka 5 itu merupakan angka favor, angka kemurahan. Jadi 5 itu artinya favor. Di Alkitab banyak sekali bukti-bukti bahwa favor angka 5 itu memang menunjukkan arti kemurahan. Salah satu contoh ya, kalau Anda baca di kitab Kejadian, ketika nama Nuh disebutkan yang kelima kalinya di kitab Kejadian, itu persis dengan kata-kata begini, Nuh mendapatkan favor di mata Tuhan. Nah itu persis di Kejadian itu ayat 5. Nah saya ingin katakan pada saudara, semua yang tertulis di Alkitab tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi Benyamin ini adalah seseorang yang sebetulnya mendapatkan favor yang luar biasa. Apa sih arti favor? Favor itu bahasa sederhananya kemurahan saudara. Kemurahan itu seperti apa? Jadi misalnya seperti ini. Yang lain harus susah payah, Benyamin itu dapat kemudahan. Nah itu favor. Yang lain untuk mencapai posisi tertentu harus setengah mati, berjuang sampai berdarah-berdarah. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan favor itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Itu favor saudara. Nah orang Cina bilangnya hoki ya. Jadi mungkin salah satu contoh adalah seperti ini. Kalau orang itu cantik, orang itu pintar, yang naksir tuh banyak, itu normal, malah seharusnya begitu. Tapi kalau orang itu udah enggak cantik, pintar juga enggak, kaya apalagi, tapi yang naksir banyak, terus kemudian ditambah karakternya kurang bagus, tapi yang naksir masih banyak juga. Nah itu benar-benar favor, itu benar-benar hoki saudara. Nah di Alkitab itu ada banyak contoh-contoh orang yang mengalami favor Tuhan. Salah satu contohnya seperti Ishak. Orang lain menabur di tanah kering, enggak tumbuh panen, tapi Ishak malah tumbuh, bukan cuma sekedar tumbuh, tapi malah 100 kali lipat. Jadi itu namanya favor atau kemurahan. Nah saudara, Benyamin itu ditakdirkan punya banyak sekali kemurahan Tuhan. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara salah satu bukti yang lain bahwa Benyamin itu mendapatkan favor Tuhan yang luar biasa. Di kitab Ulangan pasal yang ke-33, di kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-12. Musa sebelum mati melepaskan blessing untuk masing-masing suku. Nah saudara harus tahu kalau Musa melepaskan doa berkat itu tidak main-main. Betul-betul itu akan menjadi seperti meterai yang akan mereka alami di masa depan. Ayat yang ke-12 dari Ulangan pasal 33 tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Saudara, satu kalimat Tuhan melindungi dia di setiap waktu. Tuhan melindungi dan menjagai dan mencukupkan dia in all season. Dalam sebuah terjemahan yang lain dituliskan demikian, in all season. Bayangkan, musim kering dia tetap dipelihara Tuhan.
Musim panas dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang lain gak dapat hujan, dia tetap dapat keberkatan. Yang lain sulit, dia dapat jalan. Itu yang namanya favor. Jadi orang ini sebetulnya punya nasib yang digariskan oleh Tuhan itu luar biasa. Tetapi ironisnya saudara, pada akhir kehidupan dari keturunan-keturunan Benyamin, suku ini merupakan suku yang sangat kecil sekali. Sekecil apa? Kalau saudara ingat, salah satu contoh orang Benyamin adalah yang namanya Raja Saul. Waktu Tuhan memilih Raja Saul menjadi raja, Saul itu bingung. Dia berkata kepada Nabi Samuel, "Bukankah aku ini yang terkecil dari segala kaumku? Dan kaumku pun yang terkecil dari semuanya." Saudara, suku Benyamin merupakan suku yang pada akhirnya nasib hidupnya tidak pernah menjadi besar. Suku ini pada akhir hidupnya merupakan suku yang paling kecil. Saudara, saya sedang mempelajari 12 suku. Dan dari 12 suku, saya tuh belajar banyak tentang kelemahan dan kegagalan mereka. Nah, salah satu suku yang boleh dibilang termasuk gagal adalah suku Benyamin. Padahal kalau saudara membaca tentang destiny-nya, ada banyak sekali bukti bahwa suku Benyamin ini adalah suku yang mendapatkan favor Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita tuh sebetulnya butuh sekali untuk mendapatkan favor Tuhan. Favor akan membuat orang-orang itu mencapai posisi tertentu yang tidak bisa dicapai secara kekuatan sendiri. Favor akan membuat kita mengalami pintu-pintu yang terbuka yang mungkin tidak dibuka oleh Tuhan untuk orang yang lain. Favor juga akan menerima kita kesempatan-kesempatan atau peluang yang langka, yang tidak gampangan diberikan kepada orang lain, tetapi itu diberikan kepada kita walaupun secara manusia mungkin kita tidak berkualitas, tidak qualified untuk mendapatkan posisi tersebut. Itu favor. Nah, saudara, kita butuh yang namanya favor. Apalagi hari-hari seperti ini di mana segala keadaan ekonomi serba tidak pasti. Kerjaan begini sulit, kerjaan ini sulit, tetapi kalau kita mendapatkan favor Tuhan, itu biarpun sulit, ada aja. Itu yang namanya hoki kata orang Cina. Dan itu yang kata Alkitab adalah favor. Nah, harusnya nasib Benyamin itu seperti itu, saudara. Tetapi ujungnya Benyamin itu menjadi suku yang paling kecil. Suku yang paling dalam tanda kutip paling mandul, suku yang tidak berkembang, suku yang tidak bertumbuh, saudara. Kenapa? Nah, kalau kita membaca dari kitab Keluaran tadi, saudara, Tuhan itu rencananya ingin membawa orang Israel keluar dari Mesir sampai ke Kanaan secara cepat. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya tuh pribadi percaya bahwa Tuhan itu adalah papa kita. Namanya seorang ayah. Mana ada sih saudara seorang ayah tuh yang sengaja ingin mempersulit anaknya, bikin anaknya itu tambah lama. Alkitab tuh bahkan bilang begini, adakah Tuhan itu berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Jadi kalau saudara dan saya adalah tipe orang yang kepengen cepat, gak suka lambat. Sebetulnya Tuhan itu juga gak kepengen lambat, saudara. Tetapi pada faktanya di dalam kitab Keluaran yang tadi kita baca, Tuhan itu dengan terpaksa mengizinkan mereka itu harus berputar. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan Tuhan itu ngelihat hati orang Israel itu kecil. Hatinya itu kecil. Bahasanya orang Indonesia tuh nggak kena disentuh sedikit gitu loh. Jadi nggak gampang disentuh sedikit, dikit-dikit nggak gampang. Jadi itu bahasa Israel. Makanya Tuhan itu membuat mereka berputar. Tetapi sekalipun berputar, jalan menuju ke Kanaan seharusnya bisa ditempuh hanya beberapa minggu, saudara. Tetapi dalam kenyataannya, walaupun mereka dibawa ke jalan berputar, itu paling lama hanya beberapa bulan. Tetapi dalam faktanya orang Israel untuk sampai ke Kanaan 40 tahun lebih loh.
Kenapa saya bilang 40 tahun lebih? Karena generasi pertama gagal untuk masuk ke tanah perjanjian, saudara. Jadi ternyata bukan Tuhan yang bikin lama, tetapi seringkali yang bikin saudara dan saya lama itu adalah karena kita sendiri. Nah, hati kita ada yang tidak beres. Apakah itu juga terjadi pada suku Benyamin? Saya akan tunjukkan pada saudara semuanya. Kenapa destiny suku Benyamin yang seharusnya itu besar, itu akhirnya tragis sekali. Mereka menjadi suku yang tidak pernah berkembang, suku yang kecil. Padahal kalau saudara tahu, suku Benyamin itu terkenal sebagai warrior yang hebat. Kenapa saya bilang warrior yang hebat? Mereka itu terkenal sebagai good archer. Archer itu artinya pemanah. Pemanah yang jitu sekali. Alkitab sampai menuliskan begini, semua yang mereka tembak dengan panah mereka tidak ada satupun yang meleset. Nah, yang amazing, dia juga terkenal sebagai slinger. Jadi sling itu seperti Daud ya saudara. Saudara tahu waktu Daud mengalahkan Goliat itu bukan ketapel, tapi alatnya tuh seperti begini yang diputar. Nah, itu mereka itu hebat banget dan mereka dituliskan oleh Alkitab. Semua tembakan mereka tuh tidak pernah meleset dan hebatnya lagi orang Benyamin itu baik nembak dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri, kidal itu tidak pernah sekalipun meleset. Nah, saudara bisa membayangkan sehebat itu kemampuan dan pengurapan mereka yang seharusnya akan memampukan mereka itu menduduki banyak kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tetapi mereka menjadi suku paling kecil. Saudara tahu sekecil apa? Jadi zamannya Raja Saul, kenapa Raja Saul dipilih? Sebetulnya Saul itu pun juga mendapat kesempatan kemurahan Tuhan loh. Kenapa? Karena pada waktu zamannya Raja Saul dipilih, tidak ada laki-laki yang lain di tengah-tengah suku Benyamin. Jadi yang tersisa hanya Raja Saul. Jadi saudara bisa bayangkan, entah kenapa gimana semua pria-pria pada akhirnya di suku Benyamin itu mereka habis. Nah, pada waktu Tuhan memilih raja untuk bangsa Israel yaitu Saul, itu habis semua, cuman Saul seorang pria yang paling ganteng di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah suku Benyamin. Kalau pada zaman itu saudara bisa bayangkan, jadi Raja Saul ini gimana ya? Dipilih karena hebat? Enggak juga. Benar, dia bilang kenapa aku yang dipilih. Jadi dia ini favor loh, dapat kemurahan. Dari sini kita tuh bisa melihat bahwa sekali lagi Tuhan masih menunjukkan tindakan kemurahannya atas suku Benyamin. Tetapi kita melihat bahwa ternyata dalam perjalanannya Raja Saul gagal menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Seharusnya Tuhan itu pernah ngomong begini sama Raja Daud, semua keturunanmu akan tetap di hadapanku untuk selama-lamanya. Saudara, sebetulnya kalau Saul itu bisa bereaksi dengan benar, saya percaya Saul itu yang akan menjadi titik awal untuk pemulih atau yang merestorasi suku Benyamin. Kalau saja dia tidak gagal di dalam mengiring Tuhan, saudara bisa bayangkan bahwa Saul dan seluruh keturunan-keturunannya itu akan tetap berdiri di hadapan Tuhan menjadi raja. Jadi sebetulnya saya melihat sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada suku Benyamin untuk direstorasi melalui Saul. Jadi Saul ini dipilih karena favor. Dari ujung kepala sampai ke kaki itu nggak ada yang hebat dari suku Benyamin, cuman karena kemurahan Tuhan. Tetapi dia gagal meresponi. Saya berdoa saudara, saya percaya ada kemurahan Tuhan yang ditaruh atas kita. Tetapi saya berdoa supaya saudara dan saya memiliki reaksi yang benar. Seperti kita bisa belajar supaya jangan sampai mengulangi kegagalan dari suku Benyamin. Jadi harusnya suku ini bisa menjadi bangsa yang besar. Tetapi mereka fail. Dan waktu Tuhan memberi kesempatan lagi untuk melakukan favor, lagi-lagi Saul juga fail. Sehingga keturunannya habis sudah. Dan saudara, kenapa suku Benyamin ini gagal? Kita bisa temukan dari sebuah cerita yang cukup panjang.
yaitu di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Nah, saudara nanti bisa baca lebih jauh. Di Hakim-Hakim pasal 20 ini diceritakan begini, saudara. Jadi ada seorang imam suku Lewi, kemudian lewat di daerahnya orang Benyamin. Nah, suku Lewi ini membawa gundiknya. Kemudian singkatnya, suku Lewi ini dikeroyok sama salah satu grup, mungkin grup gengnya ya, yang ada di suku orang Benyamin. Terus dirampok dan dijarah habis-habisan, dan gundiknya kemudian diperkosa, dikeroyok oleh orang banyak, diperkosa oleh orang banyak. Lalu orang Lewi ini betul-betul hancur hati, dan gundiknya ini diperkosa sampai mati. Dan ketika dia melihat seperti ini, dia marah. Lalu apa yang terjadi? Dia memutilasi gundiknya ini, lalu dibagi-bagi ke masing-masing suku. Dia ceritakan semua ke suku-suku yang lain. Ini loh yang dilakukan oleh saudara kita Benyamin. Jadi saya percaya inilah salah satu cerita mutilasi yang ada di Alkitab, dan ini mutilasi pertama kali yang serem ya saudara. Jadi kemudian suku-suku yang lain mendengar cerita ini marah sekali. Lalu mereka sepakat, kompak datang kepada suku Benyamin untuk meminta suku Benyamin itu menyerahkan orang-orang yang melakukan kedursilaan ini. Dan mereka bilang, serahkan mereka ke kita dan kita akan menganggap ini selesai. Dan kita bisa lihat ya saudara, itu di ayat 13 dari Hakim-Hakim pasal 20. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang dursila yang di Gilboa itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi saudara lihat reaksi orang Benyamin, yang sebetulnya mereka harus responsible. Mereka beberapa orang dari suku mereka memang bikin kesalahan dan kejahatan. Seharusnya mereka sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk mau menerima penghakiman ini. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Saudara, kenapa ini loh sebetulnya yang membuat kegagalan dari suku Benyamin, yang membuat mereka tidak besar. Mereka adalah orang-orang yang disulut oleh emosi, naluri atau mental seperti geng ya saudara ya. Orang geng itu gimana sih saudara? Kalau salah satu rekannya disentuh, mereka tuh kayak wah sok-sok untuk membela, kayak hebat. Nah ini loh kelemahan suku Benyamin. Mereka adalah orang-orang yang keras hati, yang tidak mau diatur. Mereka adalah orang-orang yang gampang tersinggung, yang hot temper. Nah, salah satu kelemahan dari suku Benyamin adalah hot temper, suka tersinggung, sensitif, gampang marah, sehingga membuat mereka tuh pride-nya itu yang didahulukan, tidak mau tahu, pokoknya egonya yang didahulukan. Bila perlu lu mau apa? Yuk mau tantang, gua ladenin lo. Jadi ini loh tipikal orang Benyamin. Saudara, hati yang keras seperti ini loh. Hati yang hot temper, yang susah sekali untuk dikasih tahu, susah sekali untuk diajarin, susah sekali untuk dididik, susah sekali untuk mau merendahkan hati, egonya, pride-nya itu loh yang didahulukan. Ini loh saudara, yang membuat suku Benyamin itu akhirnya mengalami kekalahan. Saya ingin berbicara kepada saudara-saudara. Kalau kita mau jujur, berapa banyak dari kita yang punya ego atau pride? Kalau kita mau jujur, hampir semuanya. Jarang sekali orang itu yang nggak mentingin egonya. Saya nggak tahu apa yang Anda alamin hari ini. Tapi hati-hati saudara, karena ketika kita itu mempertahankan pride, ego, sehingga kita tuh emosional, kita sakit hati. Saudara, kenapa sih orang tuh sakit hati? Kalau kita mau introspeksi,
orang sakit hati itu karena merasa egonya itu dilukai. Orang sakit hati itu contohnya tuh gini, misalnya nih kita ini lagi butuh bantuan. Terus kemudian saudara kita tidak bantu, misalnya secara finansial. Kita tuh merasa tersinggung karena merasa kayak gila ya, gua ini saudaranya diperlakukan seperti ini. Nah, lagi-lagi pride kita terkena. Saudara, sakit hati ternyata seperti yang dialami oleh Benyamin akan membuat saudara itu melihat banyak favor Tuhan itu terhenti. Banyak kemurahan-kemurahan mujizat Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi apakah hari ini ada seseorang yang sedang menyinggung saudara? Apakah ada seseorang yang sedang menyakiti saudara? Ketika kita sedang terluka, sebetulnya karena pride kita tersinggung, karena ego kita tersentuh. Dan saudara, ini loh yang menjadi kelemahan dari orang Benyamin. Karena begitu egonya itu begitu kuat dipertahankan, sehingga dia lebih mendahulukan emosi, sakit hati, temperamennya, dan ini yang membuat dia menjadi kecil. Saya berdoa bahwa hari ini ketika saudara sedang disakitin, sedang dilukain, saudara miliki hati yang mau merendah, miliki hati yang mau terbuka, yang mau ngendek untuk mau dibentuk. Sebab apa? Kalau kita sakit hati dan terluka, saudara, kita akan kehilangan blessing Tuhan yang luar biasa. Saya cuma mau cerita singkat salah satu anak rohani saya yang hari ini boleh dibilang sangat sukses. Saudara, beberapa tahun yang lalu dia memulai dengan terpuruk. Jadi dalam kondisi nol. Sampai tabungan pun terkuras habis. Kenapa dia mengalami kondisi yang nol ini? Karena berkaitan dengan orang tua. Jadi singkat cerita, dia menjadi terpuruk, dia kehilangan semuanya, habis-habisan. Dia mengalami perlakuan yang sangat menyakitkan dengan orang tuanya. Saudara, pada waktu dia menemui saya, kondisinya tiba-tiba menjadi kurus hanya dalam waktu beberapa minggu. Dia menangis dan semua habis pokoknya. Dia istilahnya semua apa yang menjadi haknya hilang dalam seketika. Satu yang waktu itu saya nasihatkan ke dia begini, Tuhan tidak akan pernah bisa pulihkan kamu kalau kamu menyimpan kepahitan dengan orang tua. Tuhan tidak akan bisa pulihkan blessing untuk kamu kalau kamu tidak menyelesaikan dulu. Itu yang saya wanti-wanti ingatkan ke dia, saudara. 3 bulan kira-kira dia bergumul dan akhirnya dia ngambil keputusan. Dia mendatangi orang tuanya. Dia bahkan memeluk orang tuanya. Dia minta maaf atas kesalahan yang dia buat. Dan kalau saudara tahu, reaksi orang tua yang dia terima, bukannya malah, ya nak, enggak apa-apa, papa maafkan kamu, mama maafkan kamu. Bukan seperti itu saudara, tapi reaksi yang dia terima justru mengejutkan. Dia justru mengalami perlakuan yang rada kasar. Dia punya alasan untuk kecewa. Dia punya alasan untuk sakit hati. Bahkan ketika saya mendengar dan melihat semuanya itu, jangankan dia sebagai anaknya, saya sebagai orang luar pun, saya merasa keterlaluan ya. Itu yang saya rasakan. Tapi saya kagum sama mereka, karena mereka tuh punya hati yang besar sekali. Punya hati yang luas. Saudara, mereka ketika diperlakukan dengan kasar, diusir keluar, dan sebagainya, saya kagum sekali. Mereka justru merendah, mereka justru makin memeluk, makin tersenyum. 3 bulan kemudian sejak mereka rekonsiliasi ini dalam arti mereka yang merendah tetapi orang tua belum welcome.
Saudara percayalah bahwa itu menjadi urusan Tuhan. Tetapi mereka sudah membereskan di hadapan Tuhan. Dan ketika 3 bulan sejak itu, Tuhan itu sanggup memberkati mereka dengan cara apapun. Mereka menekunin sebuah pekerjaan yang secara manusia itu nggak mungkin bisa sukses. Bukan hanya sukses dalam waktu lama, apalagi dalam waktu singkat, itu sudah nggak mungkin. 3 bulan setelah mereka membereskan hati, mereka melakukan pekerjaan ini, mereka menekunin, hanya dalam waktu 1 tahun, saudara. Mereka bisa berhasil gila-gilaan. Mereka mendapatkan penghasilan every month tuh luar biasa, sudah banyak banget nominalnya. Yang saya melihat dan saya belajar dari pengalaman ini, benar ya kata kitab Keluaran, Tuhan itu melihat hatinya orang Israel. Dan karena hati mereka tuh kecil, makanya mereka tuh berputar-putar di padang gurun. Bahkan tidak sampai ke Kanaan. Saudara miliki hati yang besar. Ini yang terjadi pada suku Benyamin. Hati mereka kecil. Mereka tidak sanggup menerima hal yang besar yang Tuhan siapkan. Mari introspeksi saudara. Kalau hari ini hati kita sedang sakit, hati kita kecil. Saya berdoa, selesaikan. Bertobat dan siap-siap. Terima favor Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa biar kita tetap kuat dan berjalan di dalam jalan yang Tuhan mau. Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Mari ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari persiapkan persembahanmu, kita akan memberi. Mari kita siap menabur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Selamat memberi. Sebelumnya kita akan berdoa, mari tundukkan kepalamu. Bapa kami bersyukur Tuhan. Untuk firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa, yang sudah kembali meneguhkan setiap kami Tuhan. Mari Bapa, materaikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dapat lakukan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami rindu memberikan persembahan kami Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan, usaha apapun yang dikerjakan, Engkau Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menabur yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Ruth Julia. Dan saya percaya apa yang sudah disampaikan menjadi kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Dan kepada kaum wanita semua, mari kita akan menyediakan ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Yuk kita angkat kedua tangan kita buka hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan kami yang hidup Yesus Kristus, umat kesayangan Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, cinta, kasih dan anugerahnya, penyertaannya yang sempurna turun atas hidupmu, sehingga engkau tidak takut, tidak gentar, tidak bimbang, tetapi dengan kekuatan yang dari Allah yang maha tinggi, engkau menjadi lebih daripada pemenang terhadap segala persoalan dan pergumulan. Bahkan engkau diberkati Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati para wanita. Tetap jaga protokol kesehatan 5M. Dan saya percaya bersama Tuhan kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin.